Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini hari yang berbahagia buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merayakan hari raya Pentakosta. Hari ini adalah hari raya Pentakosta di mana semua orang Kristen juga ada merayakan. Saudara, hari di mana Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Hari di mana kita bisa menikmati jalan bersama dengan Tuhan. Hari di mana kita bisa bertumbuh di dalam kuasa Tuhan. Saudaraku, Roh Kudus itu penting buat kita semua. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup suci. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berjalan sampai kepada kesempurnaan. Sebab itu saudaraku, ini adalah hal yang perlu untuk kita dengar. Saya ingin membaca satu ayat, 4 ayat saudara, dari Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, pada hari Pentakosta. Nah, saudaraku, hari Pentakosta itu pertama kali di dalam Perjanjian Lama diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk merayakannya. Nah, ini salah satu hari raya yang ada. Tetapi saudara, ada perbedaannya antara kita orang Kristen dengan orang Yahudi yang merayakan hari Pentakosta. Karena kita merayakan di dalam kegenapan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Sedangkan orang Israel itu tidak di dalam kegenapannya, saudara. Mereka merayakan hanya sebatas biasa. Padahal, saudara, kalau kita lihat juga, bangsa Israel awal-awal mereka juga tidak merayakan hari raya Pentakosta seperti yang Alkitab katakan, saudara. Maksudnya yang di zaman Musa. Coba kita lihat lebih dulu Imamat 23. Imamat 23 ayatnya yang ke-10. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai, perhatikan, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Nah, saudara, ini yang lihat. Kalau saudara perhatikan dan membaca terus, ini adalah ayat tentang hari Pentakosta, adalah hari raya panen. Tetapi ayat ini mengatakan apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Kitab Imamat ini diberikan oleh Allah pada waktu bangsa Israel ada di padang gurun Sinai. Dia ada di sana, saudara. Lalu Tuhan berkata-kata kepada bangsa Israel tentang hari raya, bahwa Tuhan memberikan kepada orang Israel 7 hari raya. Antara lain adalah Paskah, saudara. Lalu hari raya Apam Fatir dan kemudian Pentakosta. Dan yang paling diutamakan ada 3, Pentakosta, hari Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Nah, saudara, kita lihat kalau kita memperhatikan tentang hal ini, bahwa Pentakosta itu berhubungan dengan panen, maka saudara, pada zaman Musa orang Israel tidak merayakan hari Pentakosta. Kenapa? Karena orang Israel tidak panen. Dan juga jangan lupa di sini, kalau kamu masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu, kalau sudah di Kanaan, baru mereka merayakan hari Pentakosta. Jadi saudara, selama 40 tahun bangsa Israel ada di padang gurun, mereka tahu ada hari raya Pentakosta, tapi mereka tidak merayakannya. Mereka cuma merayakan satu hari raya saja, yaitu Paskah. Mereka merayakan Paskah. Paskah itu sudah jelas buat mereka, karena mereka sudah mengalami Paskah pada waktu Tuhan mengeluarkan mereka dari negeri Mesir, dari tempat perbudakan. Itulah adalah Paskah buat mereka. Jadi mereka hanya mengingat Paskah. Mereka hanya ingat tentang Paskah saja. Mereka tidak mengingat Pentakosta, karena Pentakosta masih berupa akan buat mereka.
Nah, saudaraku, itu yang ada. Nah, jadi hari Pentakosta itu dimulai setelah mereka masuk Kanaan. Nah, berapa lama mereka di padang gurun? 40 tahun. Karena mereka tidak percaya, lalu mereka 40 tahun berputar-putar. Jadi selama 40 tahun mereka cuma hanya tahu Paskah. Mereka tidak tahu ada Pentakosta. Mereka tidak tahu ada satu hal yang penting sekali, Pentakosta, saudara. Mereka hanya tahu Paskah. Kita ngerti, saudaraku, Paskah itu adalah tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu Paskah adalah kematian dan kebangkitan Tuhan. Nah, jadi saudara, kita lihat ada banyak orang Kristen juga begitu. Mereka tidak tahu tentang Pentakosta. Mereka tidak tahu tentang Roh Kudus. Mereka tidak mengenal pencurahan Roh Kudus. Mereka tidak mengenal baptisan Roh Kudus. Mereka tidak mengenal itu. Mereka cuma tahu Paskah. Mereka cuma tahu kematian dan kebangkitan Tuhan. Mereka tahu hanya keselamatan. Mereka tahu Yesus mati dan bangkit. Saudara, itu memang berita penting. Tetapi Pentakosta juga ada, saudaraku. Nah, itu yang anggap. Sehingga banyak orang-orang menganggap tidak ada hal seperti itu. Bahwa Pentakosta itu tidak ada, saudara. Memang Paskah itu penting, tapi juga Pentakosta penting. Dan Tuhan bicara demikian. Jadi selama 40 tahun orang Israel tidak merayakan. Mereka tahu, tapi mereka tidak merayakan. Kemudian saudara, bangsa Israel dari Sinai masuk ke negeri Kanaan di bawah pimpinan Yosua, karena Musa sudah mati, Harun juga, saudara. Lalu mereka ke sana. Waktu mereka ada di sana, pertama kali mereka masuk ke satu tempat yang namanya Gilgal. Yosua 5 ayat yang ke-10. Saya baca di Yosua pasal 5 ayat yang ke-10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertik gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil dari negeri itu, yaitu orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Nah, saudara, kalau kita lihat ada kata dalam tahun itu. Nah, jadi di dalam terjemahan lain juga dikatakan pada tahun itu. Jadi tahun yang sama. Kalau kita lihat, saudara, bahwa mereka merayakan Paskah itu pada bulan pertama, yaitu bulan Nisan tanggal 14 itu. Kemudian tanggal 15 itu hari raya Qafatir. Kalau buat kalender kita, saudara, itu jatuh kira-kira di antara bulan April, saudara. Nah, antara Maret dengan April, sehingga tahun itu berarti pada tahun mereka ada di sana. Nah, saudara, mereka makan apa yang dihasilkan tanah Kanaan. Saudaraku, nah kalau kita lihat mereka ada di Gilgal Paskah, jadi kapan mereka merayakan hari Pentakosta? Kapan mereka merayakan hari Pentakosta? Saudara, setelah ada di negeri Kanaan. Memangnya saudara, setelah mereka ada di negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan, Tuhan menekankan banyak hal yang penting, seperti Paskah. Ya, di sini semua orangnya sebelum Paskah harus disunat lebih dulu. Ada banyak hal-hal yang penting terjadi di sini. Nah, saudara, ini adalah Paskah yang berbeda waktu itu. Kemudian setelah Paskah, 50 hari kemudian adalah hari Pentakosta. Apakah mereka merayakan Pentakosta? Saudara, apakah mereka merayakan Pentakosta? Kalau kita lihat dari kitab Yosua, walaupun mereka sudah memakan hasil dari tanah Kanaan, saya berpendapat mereka belum merayakan Pentakosta. Kemungkinan tahun berikutnya mereka merayakan Pentakosta. Sebab pada waktu mereka masuk ke negeri Kanaan, mereka perang, saudara. Mereka masuk di dalam suasana perang, sehingga bangsa Israel tidak ada waktu untuk berkebun, bertani, bercocok tanam dan sebagainya, sehingga tidak ada hulu hasil. Saudara, mereka ada tinggal di sana. Nah,
Mereka masuk dalam peperangan. Kita lihat begitu banyak peperangan. Kalau saudara baca kitab Yosua, 31 negara mereka berperang dengan 31 negara. Yeriko kota yang pertama. Sebab setelah Gilgal mereka masuk ke Yeriko dan mereka merebut. Memangnya mungkin saudara waktu perebutan Yeriko itu masuk di dalam hari-hari yang ke-50, tetapi mereka tidak merayakan Pentakosta, walaupun sekitar itu saudara. Sebab suasana mereka masih suasana perebutan perang. Nah, kenapa Tuhan bicara bahwa setelah mereka masuk negeri Kanaan, bahwa mereka harus baru mereka merayakan tentang Pentakosta, saudara? Kanaan itu adalah negeri perjanjian Allah. Itu artinya hidup di dalam negeri Allah, janji-janji Allah. Orang yang merayakan, orang yang bisa merayakan Pentakosta, orang yang bisa menikmati Pentakosta, orang yang bisa menikmati suasana Pentakosta adalah orang-orang yang hidup di negeri perjanjian, orang yang hidup di dalam janji-janji Allah, orang yang mencintai Tuhan, saudara, orang yang bisa menikmati kepenuhan Roh Kudus. Orang yang bisa menikmati kepenuhan Roh Kudus, saudara, adalah orang-orang yang hidup di dalam negeri perjanjian Tuhan. Saudaraku, kita lihat, kalau saudara mau hidup dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan saudara hidup di dalam janji Tuhan akan firman-Nya, maka Roh Kudus akan ada. Kita tahu, saudaraku, bahwa Roh Kudus itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang yang hidup dalam janji Allah, orang yang percaya, orang yang mau hidup kudus. Roh Kudus diberikan kepada orang yang mau hidup kudus. Kalau keselamatan itu diberikan untuk orang berdosa. Yesus mati untuk orang berdosa. Darah Yesus mengampuni dosa manusia. Saudara, seluruh dunia orang berdosa, dosanya dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kalau mereka percaya. Tetapi Roh Kudus bukan untuk orang berdosa. Roh Kudus diberikan untuk orang yang mau hidup dalam janji Allah, di dalam kasih Allah. Nah, itu saudara, kita lihat. Nah, setelah Yosua masuk lalu merebut tanah Kanaan, kemudian tanah Kanaan itu dibagi-bagi, saudara, kepada 12 suku Israel. Lalu mereka hidup di zaman Yosua sampai Yosua mati, kemudian dilanjutkan kepada zaman hakim-hakim. Setelah itu sudah di dalam zaman hakim-hakim, lalu masuk kepada zaman raja-raja. Saudara, mereka merayakan Pentakosta. Mereka merayakan Pentakosta. Walaupun saudara, Alkitab tidak menulis dengan jelas, tapi saya yakin beberapa orang yang kudus mau merayakan Pentakosta. Tetapi saudara, hari raya Pentakosta yang dilakukan oleh orang Israel di negeri perjanjian di zaman Yosua, hakim-hakim, raja-raja dan seterusnya, saudara, mereka merayakan di dalam tidak mengetahui arti yang jelas. Mereka cuma tahu ini adalah hari raya panen, di mana mereka mengambil panen lalu mereka mempersembahkannya kepada Tuhan. Sehingga pada hari raya Pentakosta mereka membaca kitab Rut. Mereka membaca kitab Rut. Sebab kita tahu kitab Rut itu, saudara, waktu Rut kembali pergi ke Bethlehem itu dalam kondisi yang panen. Itu adalah hari yang disebut hari panen. Nah, itu yang disebut dengan Pentakosta buat mereka. Mereka menyebutnya seperti itu. Walaupun ada beberapa orang rabi-rabi Yahudi yang menyebut bahwa Pentakosta sebagai hari pemberian Taurat, tetapi saudara, intinya mereka merayakan panen seperti yang kitab Imamat katakan, bahwa mereka memberikan hulu hasil, kemudian panen, persembahan-persembahan, korban-korban diberikan. Itu yang ada. Tetapi saudaraku, itu secara hurufiah. Orang Israel tidak merayakan Paskah, tidak merayakan Pentakosta secara nyata, secara sesungguhnya. Mereka hanya tahu seperti itu, dan mereka berada di dalam ketidakmengertian, saudara. Sampai tiba waktunya, waktu Tuhan Yesus berkata, saudara, tunggu di Yerusalem.
Sampai Tuhan Yesus berkata, tunggu di Yerusalem akan janji Bapa. Sampai pada kisah 2, Roh Kudus dicurahkan. Sampai kisah 2, Roh Kudus dicurahkan. Dan semua orang penuh Roh Kudus. Dan itu pada hari Pentakosta. Saudara, kita tidak boleh mengatakan bahwa hari pencurahan Roh Kudus itu pada hari Pentakosta. Tetapi hari Pentakosta itu pada hari pencurahan Roh Kudus. Sehingga penekanannya kepada pencurahan Roh Kudus, bukan kepada hari Pentakosta. Jadi yang sesungguhnya adalah itu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Dulu hari Pentakosta, saudara, hanya satu gambar saja, simbol. Tapi sekarang menjadi satu kenyataan pencurahan Roh Kudus. Sehingga kita merayakan hari Pentakosta ini dengan mengerti bahwa ini adalah pencurahan Roh Kudus. Saudaraku, hari Pentakosta pada waktu Roh Kudus dicurahkan di antara murid-murid. Lalu kemudian gereja lahir. 3.000 orang menjadi saksi tentang kelahiran gereja. Dan saat itu juga gereja menyebar kemana-mana, saudara. Sebab orang-orang yang datang pada hari raya Pentakosta ada begitu banyak. Kalau saya baca dari ayatnya yang ke-9 dari kisah 2, ada yang dari Partia, Media, Elam, itu daerah Iran sana, saudara. Irak, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Itu Asia kecil, itu di Turki, Frigia, Pamfilia, lalu ke Mesir. Nah, lalu ke daerah Mesir, Libya, itu daerah Afrika yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, saudara, itu Eropa. Kita lihat baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab sampai ke sana juga kita mendengarkan mereka berkata dalam bahasa kita. Jadi saudaraku, ada banyak orang dari sana. Lalu saat itu gereja lahir dan gereja tumbuh dan gereja berkembang di seluruh dunia. Roh Kudus itu roh panen, saudara. Jadi kita bisa lihat sebenarnya, saudaraku, di dalam hati Allah itu ada gereja. Di hati Allah itu ada gereja. Sejak dari dulu Allah mengangan-angan gereja. Tetapi gereja belum bisa lahir. Sebab apa? Sebab Yesus belum dipermuliakan dan Roh Kudus belum dicurahkan. Setelah Yesus dipermuliakan di Golgota, saudara, dia mati dan bangkit lalu naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, gereja itu lahir. Gereja itu ada di hati Bapa. Gereja itu satu rahasia dan saudara ada gereja. Kenapa saudara disebut tubuh Kristus? Sebab saudara adalah bagian dari gereja. Kita adalah tubuh Kristus. Kita tidak bisa memahami gereja sama seperti tidak bisa memahami kelahiran baru. Saudara, gereja sesuatu yang indah yang kita bisa lihat di sini. Waktu Yesus naik ke sorga, ia menyuruh murid-muridnya tunggu di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Tunggu. Maka 120 orang dengan setia menunggu. Sudah, dia menunggu. Mereka tidak tahu, saya yakin mereka tidak tahu kapan Roh Kudus dicurahkan. Karena Tuhan tidak berkata pada hari Pentakosta Roh Kudus akan dicurahkan. Tuhan tidak bicara seperti itu. Tuhan hanya bicara sedikit waktu lagi Roh Kudus akan dicurahkan. Kamu tunggu dan kamu tunggu. Saudara, kita lihat akhirnya benar setelah hari Paskah, lalu hari Raya Buah Sulung, pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Saudara, pas sekali yang Tuhan buat ini. Dan ini ada sesuatu yang baik, saudara. Nah, Kisah Rasul pasalnya yang ke-1 ayat 4 sampai yang ke-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, maksudnya Yesus makan bersama murid-murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Dan mereka menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, Tuhan mengatakan, Yohanes bilang, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di sini ada dua jenis baptisan.
Pertama, baptisan air yang Yohanes lakukan, dan tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita tahu pengertian baptisan itu, saudara. Kita seperti saudara dibaptis dengan air, saudara akan mengalami dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhkan hidup saudara, bukan secara fisik, tapi roh saudara dipenuhi dengan Roh Allah. Itu yang ada. Nah, itu satu hal yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus pernah menyinggung dalam Injil Matius bahwa ada 3 jenis baptisan, saudara. Pertama, baptisan air, kedua, baptisan Roh Kudus, dan yang ketiga adalah baptisan api. Ketiga hal ini harus dilewati oleh setiap orang percaya. Setelah baptisan air, lalu ada baptisan Roh Kudus, saudara. Tuhan Yesus membaptis Roh Kudus. Dia adalah pembaptis dengan Roh. Saudara, kita dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Tuhan juga akan mengizinkan baptisan api. Saudara, baptisan air adalah baptisan pertobatan. Setelah percaya Yesus harus dibaptis dengan air. Baptisan Roh Kudus, baptisan untuk orang yang mau hidup kudus. Sebab itu tadi saya katakan, Roh Kudus tidak mungkin atau tidak diberikan untuk orang berdosa. Roh Kudus diberikan untuk orang yang sudah percaya kepada Yesus. Baptisan api itu untuk orang yang mau dimurnikan. Saudara perhatikan, jangan lupa saudara, kita sedang masuk di dalam masa pandemik COVID-19, saudara. Itu adalah seperti baptisan api, saudara. Ini baptisan untuk memurnikan. Sebab itu saudara disebut api, baptisan pemurnian. Sebab itu saudara jangan khawatir, jangan takut dengan COVID-19 ini. Saudara anggap itu sebagai satu ujian, pencobaan iman untuk menunjukkan kualitas saudara. Ini baru masuk di situ. Ini satu ujian. Saudara, seringkali saudara harus memahami ujian-ujian yang ada di dunia ini itu efektifnya hanya untuk orang percaya dan orang beriman. Karena Tuhan tidak banyak memikirkan yang lain. Yang Tuhan pikirkan adalah orang beriman, saudara. Jadi saudara harus tetap ada kuat, dan Roh Kudus akan menguatkan saudara di dalam menghadapi baptisan api ini. Itulah sebabnya saudara minta kepada Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, supaya saudara dipenuhkan. Kalau saya baca lagi Kisah pasal yang kedua, ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Perhatikan di mana mereka duduk. Saudara, kapan ini terjadi? Tuhan Yesus tidak bicara soal hari Pentakostanya orang Yahudi, tetapi Tuhan bicara tidak lama lagi kamu akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, ini yang ada. Jadi kita lihat Roh Kudus yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, alangkah baiknya atau lebih baik aku pergi ke sorga kepada Bapa, supaya aku mintakan kepada kamu, mintakan kepada Bapa Roh Kudus bagi kamu, supaya dia tinggal di dalam kamu untuk selama-lamanya. Saudara, dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ini jelas sekali Tuhan berkata demikian. Di Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain itu yang seperti Yesus, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus akan diam di dalam kamu, saudara. Penolong itu akan menyertai kamu. He may abide with you forever. Tetapi juga Dia akan tinggal, for He dwell with you and will be in you. Dia tinggal, saudara. Jadi kita lihat itu yang kita ada. Jadi saudaraku, walaupun hari raya Pentakosta sudah dirayakan di dalam PL, tetapi berbeda sekali. Saat itu mereka ada Roh Kudus, itu roh yang dijanjikan. Kita penuh dengan Roh Kudus, saudara. Kita minta, Bapa penuhi aku dengan Roh
Saat Tuhan mengatakan tunggu di Yerusalem, mereka semua taat, setia, dan mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka ada di sana dan mereka berkumpul. Saudara, mereka berkumpul di satu tempat. Lalu mereka sehati, sejiwa, sepikiran. Di dalam pikiran mereka tidak ada pikiran kedagingan. Di dalam pikiran mereka hanya satu, Roh Kudus yang dijanjikan. Mereka tahu karena mereka sudah melihat dengan jelas kenaikan Yesus ke sorga. Dan juga mereka akan mengalami perkara yang indah, yang belum pernah diberikan sama sekali, yang belum pernah mereka rasakan dan mereka lihat, saudara. Mereka berkumpul dalam satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu roh. Tidak ada kedagingan sama sekali. Kata ayat 2 dari Kisah pasal 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Ada angin yang keras meniup. Angin keras meniup. Mereka merasakan deru angin. Mereka mendengar deru angin, tetapi mereka tidak merasakan tiupan angin. Cuma mereka merasakan ada deru angin yang hebat. Saudara, mereka merasakan sedalam rumah ini rasa-rasanya ada deru angin, ada suara hembusan angin yang keras. Tetapi mereka tidak merasakan hembusan angin. Hanya seperti ada kegaduhan, saudara. Mereka sedang duduk waktu itu. Lalu kemudian mereka mendengar hal itu. Lalu kemudian mereka merasakan dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Saudara, kenapa seperti angin? Angin itu, saudaraku, spirit ya. Kalau saya baca Yeskel 37, itu juga ada angin yang bertiup. Lalu kemudian tulang-tulang itu dibangkitkan. Saudara, itu tulang-tulang dibangkitkan, lalu kemudian menjadi manusia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, itu yang Tuhan kerjakan, saudara. Saya baca Yeskel 37 ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Suatu tentara yang sangat besar, saudara, waktu Roh Kudus itu bertiup. Nah, kita lihat waktu Roh Kudus itu dicurahkan, ini saudara, mereka menikmati satu rahasia yang luar biasa. Dan tampaklah kepada mereka, mereka melihat dengan jelas lidah-lidah seperti nyala api. Saudara, disebut lidah karena ada speak, suara, saudara, ucapan. Dan seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saudara, ada api karena ini masalah pemurnian, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka kuat di dalam Tuhan, saudara. Sejak itu murid-murid menjadi seorang yang gagah. Roh Kudus itu adalah kuasa. Tuhan sudah bilang kepada murid-muridnya, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Saat Roh Kudus turun, mereka menjadi saksi yang kuat tentang berita Injil, berita Yesus. Saudaraku, dengan saya semua adalah saksi Tuhan, murid Tuhan. Kita harus bisa menjadi saksi buat semua orang. Kita harus menyatakan kepada semua orang tentang Kristus. Banyak orang tidak mengenal Juru Selamat. Banyak orang tidak kenal Juru Selamat. Banyak orang tidak mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Mereka tidak tahu, saudara. Mereka mencari keselamatan sendiri. Mereka berbuat sesuatu untuk keselamatannya, saudara. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Dan kita dapat tugas dari Tuhan untuk menceritakan, memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Tetapi kesaksian kita tidak kuat.
kesaksian saudara tidak kuat. Apa yang saudara katakan itu banyak tantangan, tidak kuat. Saudara butuh otoritas, butuh kuasa. Saat saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, kesaksian saudara nyata. Baik kesaksian melalui ucapan dari mulut saudara, mengalir kebenaran firman, dan itu mengobati orang-orang, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan yang kedua juga dari tindakan, dari sikap saudara, telah menunjukkan menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga tindakan dan sikap saudara menyaksikan tentang Yesus, baik dari perkataan maupun dari tindakan, itu menyaksikan tentang Yesus Kristus. Saudaraku, kita menjadi saksi sehingga semua orang bisa mengenal dengan sesungguhnya Yesus Kristus. Dia datang untuk orang berdosa. Yesus datang untuk semua orang berdosa. Tetapi saudara menjadi saksi, saudara membutuhkan Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang sama seperti Yesus. Kata Alkitab, dia tinggal dalam diri kita. Dan dia akan ada terus di dalam hidup saudara. Dia akan bekerja di dalam diri saudara. Roh Kudus akan membawa saudara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Allah yang besar itu. Nah, saudara, mereka penuh dengan Roh Kudus, dikatakan di sini, dan mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dengan bahasa lain seperti yang Roh Kudus katakan. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Sudahkah saudara penuh dengan Roh Kudus? Sudahkah saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus? Perkataan ini sama seperti yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Dalam Kisah pasal yang ke-19, Paulus mengatakan, sudahkah, ayat 2 katanya kepada mereka, atau dari ayat 1 saya baca, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Sudahkah kamu penuh Roh Kudus? Itu Pentakosta, saudara. Sudahkah kamu penuh Roh Kudus? Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Tapi mereka berkatakan, belum. Lalu kemudian Paulus berkata tentang baptisan. Lalu menunggu ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa dan roh dan bernubuat waktu Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka. Saudara, penuh dengan Roh Kudus memangnya tandanya adalah bahasa roh, tetapi saudara, kita bukan menekankan hanya bahasa roh, tapi kita menekankan ketaatan dipimpin oleh roh, supaya kita bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Jangan orang yang mengaku dirinya penuh Roh Kudus tetapi tidak taat dan dipimpin roh, maka dia akan mencemarkan, akan memperburuk kesaksiannya, saudara. Tetapi orang yang dipimpin oleh roh itu akan menyaksikan tentang Tuhan. Ingat, penuh Roh Kudus supaya kita menjadi saksi buat semua orang. Jadi saudaraku, apakah saudara sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus? Ini waktu yang baik untuk saudara. Saudara berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan penuhkan kami dengan Roh Kudus, penuhkan kami dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memenuhi saudara. Kita akan menyanyi satu nyanyian, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, itu nyanyiannya, saudara. Kita nyanyi nyanyian ini. Haleluya, haleluya. Allah Roh
jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saudara, katakan semua menyanyi nyanyian ini. Biar hari ini di tempat saudara, Roh Kudus juga turun dan menjamah saudara. Biar hari ini juga Roh Kudus menjamah saudara. Nyanyikan nyanyian ini saudara. Kita angkat tangan kita. Kita katakan kepada Tuhan. Allah Kudus, jamah hatiku dengan urapanku, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Pagi ini saudara, buka hati saudara pada Roh Kudus. Saya ingin saudara dipenuhkan pagi dengan Roh Kudus. Tuhan, curahkan roh-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu. Tuhan, jamah anak-anak-Mu, penuhi dengan roh-Mu pagi ini, penuhi dengan roh-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau jamah dan Kau penuhi Tuhan, penuhi dengan roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Buka hati saudara, katakan dalam hati saudara, Roh Kudus, penuhi kami dengan roh-Mu sekarang. Saudara berkata kepada Roh Kudus, katakan hal itu, sebab Roh Kudus ada. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan sekali lagi. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu,
saudara tetap kepada Tuhan. Saya mau nyanyikan sekali lagi. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Bapa di sorga, terima kasih, penuhi kami dengan roh-Mu, karena kami tahu dan sadar tanpa roh-Mu kami tidak kuat, tanpa roh-Mu kami tidak tahan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Hari ini kami berseru kepadamu Tuhan. Engkau bekerja dan Engkau menolong. Engkau urapi, Engkau beri kuasa-Mu dalam nama Yesus Kristus. Engkau urapi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, semua yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati ya Bapa pekerjaan mereka, berkati sekolah mereka, berkati apa yang mereka buat. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.